Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Akbar. Nomor induk mahasiswa 2101040300183. Saya mahasiswa manajemen dakwah 21C2. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video mind mapping saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Rizkatul Hasanah, SOS, MSOS. Selamat menonton. Budaya organisasi dalam manajemen DAK. Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Proses perencanaan dakwah itu merupakan tindakan sistematis yang dapat membantu mengidentifikasi cara-cara yang lebih baik untuk mencapai sebuah sasaran dakwah. Manfaat perencanaan dakwah. Perencanaan merupakan suatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah, yaitu antara lain dapat memberikan batasan tujuan, sasaran, dan target dakwah, sehingga mampu mengarahkan pada dai secara tepat dan maksimal. 2. Menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Ketiga, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang A. Rencana strategis PS rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah sebuah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Yang B. Rencana jangka pendek vs rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak lama 1 tahun, sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dalam kerangka waktu 3 tahun ke atas. Untuk jangka menengah adalah periode waktu di antara keduanya. Yang C. Rencana yang mengarahkan direksional. Rencana khusus. Rencana khusus adalah rencana yang telah dirumuskan dalam jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya, seorang manajer dakwah berusaha untuk lebih gencar menggalakkan program dakwahnya karena melihat kondisi masyarakat tertentu yang mengkhawatirkan. D. Rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan yang tidak terprogram. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak, ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Dalam sebuah perencanaan, argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kelakuan usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formalit dan mengunci sebuah organisasi ke sasaran tertentu yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis, sebab bagaimanapun juga sebuah organisasi pada era sekarang akan menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya ada rencana formal tidak menggantikan intuisi dan kreativitas. Pengorganisasian lembaga dan kegiatan. Bentuk organisasi dakwah. Yang A. Spesialis kerja. Seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilah-pilah menjadi sejumlah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan. B. Departemen dakwah. Dasar-dasar yang digunakan di dalam pengelompokan pekerjaan. C. Rantai komando. Garis yang tidak putus dan wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah sebuah organisasi sehingga memperjelas siapa melapor ke siapa.
misalnya kepada siapakah yang bertanggung jawab, dan rentang kendali. Hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi, karena dalam hal ini manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi. Ciri dari sebuah organisasi yang sentralisasi ialah struktural, yang secara independen berbeda dari organisasi yang didesentralisasikan. Dalam suatu organisasi desentralisasi, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah lebih banyak. Orang memberi masukan ke dalam keputusan. Formalisasi dakwah mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dilakukan. Desain organisasi dakwah dapat dilakukan dengan melibatkan keputusan-keputusan dalam melakukan spesialisasi dakwah, departementalisasi, desentralisasi, dan formalisasi dari dakwah. Desain organisasi adalah tentang hubungan antara orang-orang, pekerjaan, struktur formal, dan praktek kebiasaan dan perilaku, serta menggambarkan struktur organisasi dan koordinasi antara tiap individu dan proses mendapatkan keuntungan dari kemampuan selama jangka panjang. Strategi dalam organisasi dakwah difokuskan pada unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengerjakan inovasi menghadapi medau. Kedua, meminimalisir biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Komunikasi dan desain organisasi. Komunikasi merupakan proses dari hubungan antar individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan lembaga-lembaga dan sudah saling dimengerti dan saling disetujui, sehingga di dalamnya terkandung maksud bahwa hasil komunikasi adalah dihasilkannya pertukaran maksud dan adanya perolehan tanggapan yang tepat. Banyak manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain sampai beberapa tahun lalu. Manajer dirasa kurang berani dalam modifikasi struktur organisasi klasik, bahkan sebagian manajer menolak adanya tantangan eksperimen dan inovasi yang ditawarkan. Akan tetapi pada era sekarang, banyak manajer pada akhirnya dapat mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan sebuah organisasinya secara drastis. Tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian, adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian dalam sebuah kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat. Pengorganisasian atau al-tanzim dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat-alat, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Tingkat dalam manajemen. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen yang paling tertinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan pemikiran. Manajemen puncak memiliki wewenang paling besar di antara manajemen yang lain. Manajemen puncak memiliki hal yang penuh memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang ada di bawahnya. Adapun peran tugas yang harus dimiliki manajemen puncak yaitu A. Menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat akan tugas dalam merumuskan tujuan utama organisasi. B. Mengorganisir seluruh kegiatan pekerjaan untuk manajemen tingkat menengah. C. Mengumpulkan dan mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan, memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. Manajemen menengah adalah kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajemen merupakan manajer menengah yang mengkoordinasi dan mengkebawahi beberapa seksi level fungsional pada struktur organisasi manajemen menengah. Adapun tugas dan fungsi manajemen menengah yaitu A. Menafsirkan arahan yang ditentukan manajemen puncak dalam suatu rencana dan pedoman. B.
B. Manajemen pada tingkatan ini perlu memiliki keterampilan konseptual, sebagian lagi keterampilan teknis. C. Manajer menengah terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan rencana dikembangkan oleh manajer puncak untuk mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan manajer tingkat bawah. Manajemen lini pertama adalah tingkatan akhir dalam tingkatan manajemen. Manajemen lini pertama yang juga disebut dengan istilah first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tugas dan fungsi manajemen bawah yaitu A. Memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. B. Membantu dan memang bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan. C. Menciptakan hubungan baik antara bawahan dan atasan. D. Membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan bagi tugas dan menempatkan calon karyawan. Baru tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki karyawan. Memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Pergerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah. Dalam proses ini, semua aktivitas dakwah dilaksanakan secara perlahan. Adapun pengertian menggerakkan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapaian tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi pergerakan dakwah dapat berjalan dengan optimal apabila menggunakan teknik berikut: memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima baik tujuan yang telah diterapkan. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk, memperlakukan secara baik bawahan, dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Pemberian motivasi. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Dengan kata lain, motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah suatu tujuan untuk menjaga dan menopang tingkah laku tersebut. Sedangkan lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan serta kekuatan individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu adanya proses interaksi kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Dengan atasan dari pimpinan itu sendiri, terjadinya proses interaksi antara bawahan orang lain yang diperhatikan, diarahkan, dibina, dan dikembangkan. Akan tetapi ada juga dipaksakan agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan sistem nilai atau aturan ketentuan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan, mengambil informasi secara komprehensif, melakukan bimbingan, dan juga bisa berarti menunjukkan atau membimbing. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Penyelenggara komunikasi yaitu suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh dari informasi melalui komunikasi. Kewenangan dan tanggung jawab. Jenis-jenis wewenang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, semakin kecil wewenang, maka semakin kecil pula pertanggungjawaban.
Demikian begitu juga sebaliknya. Wewenang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis wewenang authority terbagi atas land authority, fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan mereka. Inilah yang dibebankan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan perusahaan. 2. Staff authority, fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas. Saran kepada fungsi ini penting karena dalam perusahaan tidak semua yang dikerjakan akan berjalan dengan baik, sehingga perlu yang memberikan masukan, saran, dan juga fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan. 3. Fungsional authority, hak untuk memerintah bagian-bagian yang lain sepanjang mengenai hal-hal yang khusus, misalnya mengenai prosedur-prosedur, proses, dan metode kerja yang baik dimiliki oleh line authority atau staff authority. Ragam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata responsibility atau liability, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu verantwoordelijkheid atau aansprakelijkheid. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dan disebutkan juga Kamus Lisanul Arab kata al-qaud, memimpin dan menuntun lawan dari kata as-sauqu, menggiring, seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan menggiring binatang dari belakang. Pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin, paling tidak ia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Hati memimpin di dalam tubuh manusia. Segala sesuatu manusia diperbuat setelah berdasarkan petunjuk, kemauan, dan hati nuraninya. Pengertian pemimpin secara umum adalah orang yang mampu membimbing, mengontrol, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain untuk bergerak menuju ke arah tujuan yang sama, agar orang yang dipimpinnya dapat meraih tujuan yang akan dicapainya. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pengendalian dakwah. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Satu hal yang harus dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan pelurusan, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Unsur dan pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja bagi organisasi dakwah. Dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dari penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Pada sisi lain, pengendalian juga dimaksud untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan mad'u, perubahan lingkungan, dan pengaruh terhadap kemajuan organisasi. Secara spesifik, pengendalian dakwah ini salah satunya dibutuhkan untuk menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik
dapat menciptakan siklus yang lebih tepat dan mempertebal rasa tanggung jawab. Manajemen dakwah yang efektif harus dapat melakukan hal-hal, salah satunya adalah dapat menentukan visi misi dan sasaran jangka panjang dakwah, membuat rencana pelaksanaan visi dakwah. Ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia dalam kurung dai. Evaluasi dakwah untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut. Jadi, evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Evaluasi perencanaan dakwah. Hasil dari evaluasi perencanaan dakwah tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat sehingga perencanaan yang dilakukan betul-betul matang, karena sebuah perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dan kemudian berusaha mencari solusi mengatasi tersebut. Kematangan sebuah perencanaan itu terlihat setelah dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai perencanaan dilakukan enggan melakukan berbagai uji indikator yang telah dipersiapkan dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan evaluasi atas perencanaan dakwah agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Toy Akbar izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.